Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di webinar Zoho Indonesia pada edisi kedua dari Zoho CRM dengan judul Sederhanakan Komunikasi Tim Sales dengan Zoho CRM. Hari ini saya tidak sendiri karena saya akan mempresentasikan presentasi atau webinar pada pagi hari ini berdua dengan rekan saya, sama seperti webinar CRM kita sebelumnya. Bagi yang belum kenal, halo, saya Bari. Saya adalah marketing consultant untuk Zoho Indonesia dan saya ditemani oleh Riyandi Ramantio. Please do, Riyandi. Yes, terima kasih ya Bari. Halo rekan-rekan semua, saya Riyandi Rahmantio, saya technical consultant dari Zoho Indonesia dan saya akan melakukan demo untuk produk CRM pada hari ini. Oke. Betul sekali rekan-rekan. Jadi pada webinar kita pada pagi hari ini akan ada 2 bagian untuk rekan-rekan ikuti yang kurang lebih akan memakan waktu 1 jam. Saya akan membawakan presentasi terlebih dahulu menceritakan bagaimanakah cara kita dapat menyederhanakan komunikasi tim sales dengan Zoho CRM, dan setelahnya Riyandi akan melangsungkan live demo. Jadi kita bisa langsung melihat bagaimanakah Zoho CRM in action, seperti itu ya. Jadi selamat datang untuk rekan-rekan yang baru bergabung. Silahkan apabila Anda ingin mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk selagi menunggu rekan lain untuk bergabung, saya juga akan mengajak Anda untuk berkenalan agenda apa sajakah hari ini, kita akan ngobrolin apa aja. Yang pertama kita akan membicarakan apa sajakah tantangan komunikasi pada penjualan jarak jauh. Remote sales sudah pasti ada banyak sekali adjustment yang harus dilakukan. Apa sajakah tantangannya? Nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua, CRM sebagai titik utama informasi penjualan. Sebagai satu layanan satu pintu menjadi titik utama, jadi titik tumpu dari kita mengambil informasi dari prospects. Kemudian yang ketiga, solusi terintegrasi untuk menguatkan koneksi tim. Jadi tidak hanya untuk penjualan tapi juga tim ya yang mengerjakan dengan instant notification, dengan pembaruan instan. Apakah bisa, Bari, dengan pembaruan instan? Bisa dong, nanti akan saya tunjukkan caranya. Kemudian cara kita untuk mengurangi menunda pekerjaan, meningkatkan produktivitas, serta ya, ini yang paling penting, dampak dari penyatuan informasi ya. Dari begitu banyaknya informasi dari bermacam mode komunikasi, dari bermacam kanal, kita bisa menyatukan dan sehingga bisa mendapatkan satu muara yang bisa digunakan bersama-sama. Selain itu saya juga ingin melangsungkan sebuah disclaimer sebelum kita memulai. Kami menggunakan paket Zoho CRM Enterprise untuk demo kali ini. Dan demo akan menggunakan 10 user atau lebih dalam sebuah skenario real estate atau perumahan. Oke, saya rasa sudah siap rekan-rekan. Mari kita mulai webinar Zoho Indonesia pada pagi hari ini dengan judul Sederhanakan Komunikasi Tim Sales dengan Zoho CRM. Tantangan komunikasi di penjualan jarak jauh. Saya paham betul, mungkin rekan-rekan di sini ada yang di tim sales, ada yang account managers, ada yang juga bersinggungan sedikit banyak dengan tim sales, atau mungkin di timnya sendiri sangat-sangat mendapatkan banyak sekali tantangan, ya, terutama tantangan komunikasi di pekerjaan jarak jauh ya, atau penjualan jarak jauh secara umumnya. Yang pertama karena kita sebelumnya di kantor face to face, tapi sekarang udah nggak bisa lagi toel gitu ya, minta udah ini belum, udah follow up misalnya, udah nggak bisa lagi. Kita semua bergantung sama telepon seluler ataupun instant messaging ya, layanan pesan singkat, dan kita nggak bisa mengontrol apakah orang tersebut memiliki waktu respon yang sama seperti kita ya, yang fast response, atau mungkin waktu responnya lama, dan kita nggak bisa mengharapkan hal tersebut ya. Kemudian yang kedua, tantangannya juga kurangnya konteks. Biasa kalau misalnya kita ngobrol, ada gesture, mungkin kalau ada video kita masih bisa lihat ya, tapi kalau misalnya telepon, kita mungkin nggak tahu, bahkan kadang-kadang, wow, orang ini berbicara pernyataan atau pertanyaan ya. Kalau misalnya rekan-rekan ada yang pernah mengalami hal tersebut, boleh juga silakan sebutkan di kolom obrolan. Kemudian, sudah pasti ya, apabila sudah ada grup yang besar ya, misalnya di tim sales, biasanya saya suka lihat ada tim, ada yang ber-20, ber-30, dan nantinya terpecah-pecah ya. Tim dari groups di dalam groups, ada tim di dalam tim. Mereka bekerja dalam tim kecil. Ada yang bertiga, berempat, dan kemudian akhirnya membuat peers, dan akhirnya karena ada grup-grup kecil tersebut menjadi dinding komunikasi antar satu dan lainnya. Selanjutnya juga tidak adanya kolaborasi dalam menjawab pelanggan. Apabila kita menjawab pelanggan, namun kita tahu bahwa agent ya yang melayani pelanggan tersebut berbeda, kita nggak nanya ya. Misalnya tim sales tersebut tidak bertanya dan tidak ada kolaborasi dalam menjawab pelanggan. Jadinya bingung kalau misalnya menjawab, wah kayak apa nih, saya nggak tahu konteksnya apa. Dan tentunya karena riset pelanggan yang kurang baik,
ya, tidak berbagi intel, tidak berbagi informasi antar tim, tidak bisa melangsungkan proses penjualan yang oke punya. Jadinya tidak maksimal. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk refreshment dulu mengenai sesi kami sebelumnya, seri Zoho CRM pada webinar dari Zoho Indonesia sebelumnya. Sebelumnya itu kita mengangkat sebuah studi kasus seorang pasutri baru, sepasang pasutri baru yang bernama Dimas dan Putri. Mereka sedang berusaha mencari sebuah rumah impian untuk pertama kali mereka tinggal. Nah, dengan bantuan Zoho CRM sebagai sales enabler, mereka mampu untuk menemukan rumah impiannya, dan tentunya Zoho CRM juga memungkinkan tim untuk dapat berkomunikasi satu sama lainnya. Mereka bisa kasih tahu Dimas dan Putri ini mencari rumah tipe seperti apa, kira-kira mereka orang yang bagaimana, berkomunikasi penjualannya lebih baiknya seperti apa. Sama seperti memasak. Di sini saya ngambil contoh pasta ya rekan-rekan. Yang mungkin yang belum sarapan mungkin agak lapar. Di sini seperti pasta kita punya langkah-langkah atau resepi ketika membuat masakan tersebut ya. Di awal-awal kita rebus dulu pastanya, kemudian ketika sudah mulai melunak kita taruh di mangkuk, kita tambahkan saus, kita tambahkan tomatoes, kita tambahkan parsley, thyme, oregano, daging, kecap, dan berbagai macam ya. Dan hal tersebut akan menjadi hidangan yang memuaskan. Namun apabila rekan-rekan misalnya ya langsung aja naruh semuanya dalam satu tempat berlangsung, saus ditaruh, parsley ditaruh, nggak satu-satu, nggak mengikuti resipi, langsung menjadi sebuah masakan yang mungkin tidak terlalu menggugah selera ya, karena dalam berkomunikasi tim juga sama seperti itu. Apabila terlalu banyak informasi yang ditempatkan dalam satu tempat langsung bersatuan, wow, kemungkinan bingung. Bayangkan seperti Dimas dan Putri tadi ya, ketika mereka harusnya mendapatkan informasi yang tepat guna, justru malah agent atau rekan-rekan sales yang menghubungi Dimas dan Putri malah tidak berkolaborasi dengan baik. Bayangkan kalau misalnya kejadiannya mereka ternyata udah dikasih jadwal untuk showing properti, dan ketika mereka hadir ternyata tidak ada agen yang melayani pembeli pada hari showing. Mungkin di sini terdengarnya bodoh, tapi saya tahu betul ini bisa banget terjadi di kehidupan nyata. Tidak ada agent. Habis itu ternyata mereka datang ke alamat showing, alamat propertinya salah. Wah, marah dong, bete. Dimas dan Putri misalnya kontak tim salesnya. Terus ketemunya orang yang beda, bukan yang mereka kontak kemarin. Tim sales yang ini bingung. Hah? Ini siapa ya? Dimas siapa ya? Terus mereka harus mengulang lagi briefnya. Percakapannya berulang-ulang. Emosional sekali. Dan beberapa agen ya juga terfokus hanya pada satu lead, hanya pada satu prospek. Ya mungkin karena nilainya lebih tinggi, atau mungkin lebih prestisius misalnya, sehingga mengabaikan prospek lainnya. Dan masih banyak lagi ya. Apa dampaknya? Apa konsekuensinya? Tentunya kalau misalnya mereka kemarin ya menggunakan Zilker Estate untuk mencari perumahan, apabila itu terjadi, keok, reputasinya hancur, dan tentunya bisnis akan menanggung konsekuensi yang begitu berat ya. Jadi di sini saya harap rekan-rekan sudah paham ya apa itu penyatuan informasi ya, kegunaannya, dan bagaimanakah kita dapat menciptakan komunikasi yang efektif. Nah, saya ingin memberitahu rekan-rekan bahwa ada salah satu langkah untuk mencapai komunikasi efektif menggunakan yang disebut dengan communication starter pack atau starter pack komunikasi tim ya. Kita coba ada 6 di sini, kita coba bahas satu persatu. Oh ya rekan-rekan, apabila memiliki pertanyaan silahkan ajukan di kolom pertanyaan, atau misalnya ingin bilang Bari suaranya boleh lebih besar atau mungkin terlalu cepat, boleh silakan ajukan di kolom obrolan. Ya, kita lanjutkan. Di communication starter pack ada 6 hal yang perlu dipenuhi. Yang pertama adalah email dengan tampilan bersama. Jadi tidak lagi satu email yang dibagi-bagikan passwordnya secara bersama-sama, namun memang setiap orang memiliki email, tetapi ketika ada email yang masuk bisa dilihat bersama. Ya. Kemudian yang kedua adalah layanan pesan singkat untuk mengobrol, ya, obrolan tim yang spontan, bisa digunakan dimanapun, kapanpun. Yang ketiga, tempat untuk membuat sebuah pengumuman. Ya, pengumuman yang dapat disiarkan dan bermodel feeds atau mirip-mirip seperti media sosial. Jadi gampang kalau mau lihat pengumuman, tinggal scroll, tinggal lihat, dan cepat tentunya. Selanjutnya juga tersedianya informasi penjualan kepada kelompok. Jadi tidak lagi hanya kepada perseorangan. Ketika misalnya ada leads masuk, ya ada prospek masuk, tidak hanya informasi penjualan ke satu orang saja, misalnya di sini ke saya saja, tapi juga langsung kepada kelompok sehingga mereka bisa mengetahui konteksnya seperti apakah. Selanjutnya,
Tim sales harus juga dapat menerima informasi penjualan sesuai preferensi, ya. Jadi sesuai preferensi rekan-rekan sudah harus menerima informasi, nggak mau dong kalau misalnya dapat data, aduh masih dapat, ini kayaknya saya nggak kepakai, ini saya hanya butuh data satu kok dapetnya 10.000, males dong, pasti kita maunya sesuai dengan keinginan kita, ya, dan tentunya kita harus bisa juga mengetahui progres tim akan proses penjualan. Coba kita bahas dari yang pertama, terlebih dahulu saya akan bahas mode-mode komunikasinya. Dari yang pertama melalui email CRM. Oke, rekan-rekan, saya paham betul CRM dan email itu seperti erat sekali ya. Ya, salah satu mode komunikasi yang paling populer ya, yang paling sering digunakan. Karena memang seperti sama seperti surat menyurat ya, kita bentuknya formal, kita dapat menuliskan sebuah surat, bisa tulis banyak konteks, bisa masukkan foto, dan tentunya cepat ya, kita bisa mengirimkan email langsung dari CRM ya, dan terekam, sehingga kita bisa mengakses data lebih cepat dan tentunya lebih mudah ya. Rekan-rekan bisa mengintegrasikan email ke dalam Zoho CRM menggunakan Google atau Microsoft dan tentunya layanan email kesayangan kita semua dari Zoho Mail. Ketika sudah mengintegrasikan email ke dalam Zoho CRM, rekan-rekan langsung mendapatkan tampilan email yang integrated. Artinya apa? Selagi rekan-rekan melihat kontak di Zoho CRM, kita lagi lihat misalnya di sini ada Nigel Koch, kita lagi lihat, oh oke, dia ingin mencari rumah seperti A, properti A, kita ingin melihat apakah sudah pernah dilangsungkan komunikasi email kepada Nigel. Kita bisa lihat langsung dan ternyata di sini oh sudah ada, dan di sini ternyata konteksnya sudah pernah mengirimkan quotation, sudah pernah mengirimkan surat penawaran harga ya. Jadi kita bisa langsung mengetahui status dengan lebih cepat dan lebih mudah. Dan tampilan ini bersifat bersama-sama. Jadi tidak lagi bersifat individu ya. Ya, di sini bukan berarti email Anda dapat dilihat oleh seluruh tim. Bukan seperti itu. Namun, apabila rekan-rekan sudah melangsungkan interaksi dengan prospek, komunikasi tersebut dapat diakses ya, dapat menjadi konteks melalui tim public view of emails ya. Kita dapat toggle opsinya, kemudian dapat mendapatkan email, dapat dilihat secara bersama-sama sehingga seluruh interaksi terekam. Kita bisa dengan mudah mengetahui, oh kita sudah membuka pembicaraan loh, kita sudah ngobrolin A, B, C, dan jadi lebih paham. Nah, biasanya ketika lagi ngobrol sama prospek, biasanya lagi proses pendekatan, lagi pengenalan produk, kita banyak ketemu dengan insights ya. Kita banyak ketemu dengan temuan-temuan baru, dan biasanya temuan-temuan itu biasanya rekan catat sudah pasti ya. Dan catatan tersebut biasanya menjadi salah satu modal yang penting sekali untuk bisa mendapatkan informasi atau aksi selanjutnya kita mau mengapain ya. Nah, di dalam Zoho CRM juga terdapat catatan rekan-rekan. Namun ini bukan hanya catatan yang biasa aja, tapi ini adalah salah satu sumber utama informasi dari prospek ya. Jadi kita misalnya tahu, oh oke, setelah komunikasi email kalau ternyata dia bukan cari yang model A tapi model B, itu penting sekali ya, itu informasi yang penting sekali. Kalau misalnya kita terus-terusan tawarin model A, saya sebagai prospek sih kok tak sambung ya, seperti itu. Kemudian kita juga bisa ya di dalam Zoho CRM ini untuk notes-nya, untuk catatan tidak lagi ya bentuknya sama seperti sticky notes. Misalnya di sini ya kalau misalnya rekan-rekan masih pakai sticky notes atau kertas tempel ya, masih catat satu persatu secara fisik, udah nggak ramah lingkungan, ditempel di meja, berantakan. Habis itu kalau misalnya kita harus masukkan lagi, kita harus duplicate lagi dan masukkan lagi ke platform lain, ke email atau mungkin ke spreadsheet. Itu sangat-sangat ribet ya. Rekan-rekan harus menghemat waktu, menghemat uang juga, dan tentunya menjaga agar tetap produktif ya. Dan notes tersebut rekan-rekan bisa gunakan seperti kita lihat di sini ya untuk berkolaborasi. Misalnya di sini memberitahukan sesuatu, bisa langsung Lex dan Cian ya, di sini ada 2 orang langsung berikan komentar. Jadi bisa langsung berkolaborasi. Nah, kalau misal komentar seperti ini Bari, kayaknya kurang cepat ya. Saya butuh sesuatu yang bisa langsung gitu, langsung deret-deret langsung masuk. Apa yang cocok ya? Nah, di dalam Zoho CRM, rekan-rekan juga bisa mendapatkan Zoho Click, layanan pesan singkat dari Zoho yang dapat rekan-rekan gunakan untuk berkomunikasi dalam konteks profesional. Zoho Click memungkinkan rekan-rekan untuk mengirimkan chat dan membuat telepon, dan tentunya rekan-rekan meningkatkan produktivitas
karena integrasi antara Zoho CRM dan Zoho Click ya memungkinkan rekan-rekan untuk langsung mengirimkan swoosh follow up ya ke Click rekan-rekan. Kalau misalnya rekan-rekan pengen lihat Zoho Clip seperti apa, silakan download. Sudah tersedia aplikasinya di mobile, ya di Android maupun iOS. Di sini, misalnya contohnya kita punya sebuah konteks dan kita ingin ada sebuah aksi, misalnya diminta untuk boleh nggak follow up, boleh nggak tolong ini ditelepon sudah 2 minggu misalnya belum ada call, belum ada komunikasi lagi. Kita coba kirimkan email, kita udah mungkin coba email tapi kok kayaknya emailnya belum dibaca juga. Nah, biasanya ada juga rekan-rekan yang tidak terlalu mungkin diluted ya, ada terlalu banyak email dan sehingga lupa. Nah, salah satu cara yang termudah adalah nudging mereka melalui layanan pesan singkat, dikirimkan swoosh langsung terkirim. Dan di dalam Klik juga rekan-rekan, ini adalah chat yang memang didesain untuk profesional, untuk dunia kerja. Jadi kita memiliki fitur-fitur chat yang pintar. Misalnya di sini rekan-rekan bisa buat telepon suara ya, telepon video, berarti bisa juga video conference di sini dan juga bisa share screen, bisa bagi layar. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan presentasi atau apa, bisa langsung. Connect pesan juga cepat. Kalau misalnya kirim dari website bisa ya, dari desktop, dari handphone juga bisa, dari ponsel seluler. Kemudian di sini juga bisa menjadwalkan ya, men-schedule meeting, kemudian juga bisa membuat reminder yang tentunya amat sangat berguna untuk kebutuhan profesional sehari-hari rekan-rekan. Oke? Kalau misalnya rekan-rekan penasaran, aduh apa nih Klik? Saya sudah pernah melangsungkan webinar mengenai Zoho Workplace dan di dalamnya juga ada Zoho Click. Silakan head on ke YouTube kita di Zoho Indonesia dan nanti rekan-rekan bisa menemukan video dari webinar kita sebelumnya. Oke, kita lanjut. Kita selanjutnya akan membahas mengenai otomasi. Nah, sudah penting sekali ya kalau misalnya komunikasinya udah disederhanakan, sudah lebih efektif, tetapi apa gunanya rekan-rekan kalau misalnya masih melangsungkan pekerjaan yang clerical, yang administratif setiap hari hampir memakan 2/3 jam kerja ya. Dan tentunya itu akan menekan produktivitas tim ya, sudah pasti. Di dalam tim sales saya tahu betul banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif dan bisa diotomasi dengan teknologi. Nah, di dalam Zoho CRM, rekan-rekan bisa menyiapkan otomasi dengan workflow. Nanti rekan saya Ruyandi akan menunjukkan bagaimanakah ya contoh kecilnya aja workflow pada sesi live demo setelah presentasi saya berakhir, di mana pada workflow rekan-rekan bisa mendesain ya skenario-skenario untuk memicu aksi langsung. Misalnya, rekan-rekan ingin mendesain apabila ada prospek yang masuk dan ternyata prospek ini hadirnya di Jakarta misalnya. Oh, bisa langsung dimasukkan ke dalam folder Jakarta. Kalau dari Bandung, folder Bandung, misalnya seperti itu. Atau di sini misalnya keuntungannya 500.000, nanti bisa langsung menjadi aksinya adalah misalnya dikirimkan notifikasi instan. Tenang, ada prospek baru, 500.000. Wow, $500.000 misalnya, besar banget. Kita harus langsung follow up, ya. Begitu cepat, karena di dalam tim sales sudah pasti waktu adalah uang. Semakin lamban kita semakin lama kita connect sama prospek, semakin cepat mereka lupa ya. Dan rekan-rekan juga bisa menugaskan prospek melalui aturan penugasan. Jadi kalau misalnya di Zoho CRM rekan-rekan memiliki kebutuhan yang misalnya tadi leads yang dari Jakarta, rekan-rekan bisa siapkan, oh ini untuk agen penjualan yang berada di Jakarta. Oh ini mereka-mereka yang leads atau prospek nilainya lebih dari 0,5 M misalnya atau dari 1 M masuk ke agen yang lebih senior ya, ke account manager yang lebih senior. Tentunya ini akan sangat-sangat mempercepat proses pekerjaan ya, tidak perlu lagi ini punya saya rebutan leads atau apa segala macam, tidak perlu lagi karena semua bisa disiapkan secara automated. Nanti akan dilangsungkan pada sesi live demo. Selanjutnya juga ada feeds di mana rekan-rekan bisa mendapatkan berita dan membuka budaya transparansi di organisasi rekan-rekan. Misal di sini Lex membagikan kabar baik ya, kemenangan sales. Ini merupakan kabar-kabar yang bisa jolt up pagi-pagi kalau saya buka juga saya langsung bersemangat, langsung positive minded. Di sini Lex membagikan diskusi ya, membagikan forum bahwa ada kemenangan sales dan kemudian juga membutuhkan misalnya ada follow up atau bisa juga kita berikan selamat. Di dalam feeds, rekan-rekan bisa membuat grup dan memulai diskusi yang syarat dengan konteks ya. Jadi rekan-rekan bisa bangun trust di antar tim tuh
ketika informasi dibuka, ketika ada rasa-rasanya ada kerjasama yang baik, kita jadi bangun trust. Oh, baik, baik ya. Kemudian diskusinya karena satu grup, syarat konteks, kita paham ya. Kita grup A, project A. Kalau misalnya grup B, mungkin diskusinya diskusi project B ya. Dan ketika rekan-rekan nantinya misalnya 2 atau 3 tahun lagi ada kejadian yang serupa, misalnya kita bisa menggunakan grup ini seperti ensiklopedia perusahaan. Kita bisa mengambil informasi yang Anda butuhkan aja ya. Misalnya di sini rekan-rekan pengen ngambil ya, kayaknya kita udah pernah nih menghadapi hal ini sebelumnya misalnya, atau pengen ngambil data yang saya butuhkan aja. Nah, rekan-rekan bisa hadir ke dalam Feeds dan bisa langsung mengambil informasi yang Anda butuhkan saja ya. Selanjutnya, ini adalah bagian terakhir dari bagian presentasi saya. Setelah ini kita akan melangsungkan live demo, adalah tampilan report dan dashboard yang menyatu. Ini penting sekali. Saya paham betul reporting kadang-kadang menjadi momok bagi beberapa orang. Dan di Zoho CRM rekan-rekan tidak perlu takut karena tampilannya menyatu ya. Jadi misalnya mengambil leads dari berbagai macam source ya, dari media sosial, dari email, dari web forms misalnya, tidak perlu lagi dalam reporting yang berbeda-beda, namun bisa langsung hadir di dashboard dengan visualisasi data yang tentunya menarik dan cantik, dapat membantu rekan-rekan untuk menggabungkan informasi dari berbagai saluran. Jadi di sini kita menjaga kontinuitas teman-teman, rekan-rekan. Kita menjaga keberlangsungan ya. Dari apa? Dari percakapan tim. Jadi tidak hanya bersifat satu arah ya. Misalnya saya sebagai manajer saya bilang A kemudian harus dilangsungkan. Tidak seperti itu, namun kita berusaha untuk menjaga keberlangsungan ya. Ketika ada konversasi, balik arah kemudian terus terjadi sehingga proses penjualan dapat tercapai ya. Kita akan masuk ke dalam sesi live demo. Saya akan mengundang Riyandi untuk hadir ke dalam panggung. Oke. Thank you Abari for the presentation. Oke, saya akan lanjutkan dengan sesi demo dari Zoho CRM dan saya akan melakukan share screen dan bisa di-follow langsung oleh rekan-rekan bagaimana sih Zoho CRM ini in action dalam konteks men-streamline komunikasi bagi tim sales Anda. Oke, langsung saja saya akan lakukan screen share di sini. Oke. Jadi ini adalah dashboard dari Zoho CRM yang didesain untuk Zilker SG, Real Estate Company. Dan di sini saya akan beri sedikit refresher ya mengenai modul-modul apa saja yang ada di CRM. Nah, di CRM itu ada 4 modul utama. Ini adalah modul homepage di mana kita bisa melihat high level overview dari performance bisnis kita dan kita bisa setting apa saja sih informasi yang mau kita miliki di dalam homepage ini dan juga bisa dipersonalisasikan untuk tiap orang yang berbeda-beda. Jadi misalnya ada untuk managers, nanti ada untuk CEO, untuk sales people-nya juga bisa di customize seperti itu. Nah, untuk di CRM sendiri ada 4 modul utama. Yang pertama adalah leads module, yang kedua context module, ketiga accounts, dan yang keempat adalah deals atau bisa juga disebut opportunities atau juga potentials. Nah, di sini yang pertama leads module itu adalah di mana informasi dan data dari customer yang diperoleh dari berbagai channel, berbagai source itu disimpan. Jadi first touch point of customer data ada di leads module ini. Nah, ketika leads sudah menunjukkan interest terhadap bisnis kita, ketika leads sudah di-qualify dan sudah kita mengetahui apa saja yang diinginkan oleh leads ini, maka leads akan dikonversi menjadi sebuah kontak apabila leads tersebut adalah individu. Jadi kalau misalnya kita punya bisnis B2C, bisnis customer, di sini kita akan lebih banyak berkutat di konteks modul karena ini adalah individual customer kita. Nah, sementara kalau leads ini adalah dari perusahaan atau B2B, maka rekan-rekan akan lebih sering membuka di accounts module. Nah, di mana accounts module ini adalah modul untuk perusahaan. Jadi di accounts module ini ada perusahaan-perusahaan dan di dalam tiap akun ada kontak-kontak yang bisa relate dengan perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir adalah deals module, di mana deals module ini adalah semua deals yang berada dalam sales pipeline rekan-rekan sekalian. Jadi di sini rekan-rekan bisa melihat deals by each stage-nya itu di mana aja, ada qualification, mungkin ada proposal, negotiation, hingga berapa deals yang sudah mencapai tahap
closing atau close one. Oke, langsung saja kita mulai dengan membuka leads module. Nah, di sini di leads module rekan-rekan bisa melihat ada informasi-informasi seperti email, phone number, company, kemudian lead source, dan kemudian juga real estate yang related terhadap leads ini apa, misalnya residential kah ataukah komersial, kemudian lead statusnya apa. Nah, di sini kita juga bisa melihat ada filternya. Nah, di sini ada all leads, dan apabila saya ingin melihat leads yang hanya dimiliki oleh saya atau dibuat oleh saya, maka saya bisa memilih my leads di sini. Nah, di sini ada my leads. Saya sebagai Matthew G di sini sebagai salah seorang anggota dari Zilker SG. Nah, apabila saya ingin melakukan bulk update terhadap lead, saya bisa mengklik di sini. Kemudian saya akan melakukan action terhadap bulk leads di sini. Jadi di sini saya mau melakukan action yaitu enable email sharing. Nah, ketika saya sudah melakukan enable email sharing di sini, maka saya mengenable email untuk dilihat oleh rekan-rekan saya di Zilker SG. Seperti itu. Jadi, saya kembali ke modul leads, dan di sini saya akan pilih salah satu leads di sini, misalnya Jen di sini. Nah, di leads Gen ini kita bakal melihat informasi-informasi seperti emailnya apa, kemudian lead source dari mana, kemudian lead owner-nya siapa, yaitu siapa rekan saya yang pertama kali membuat leads ini, yaitu di sini adalah Siti. Nah, di sini kita juga bisa navigasi dengan mudah melalui related list. Nah, di related list ini misalnya kita akan klik ke email di sini. Nah, di sini di emails rekan-rekan bisa melihat ada banyak email yang sudah terjadi. Jadi conversation antara Siti, salah satu salespeople Zilker SG, dengan Jen di sini sebagai customer. Jadi di sini semuanya akan terrecord, semua email yang berhubungan dengan email ini ngirimmakanan@gmail.com akan tersimpan di dalam emails di leads module, dan nantinya apabila sudah dikontak menjadi kontak, ini akan terbawa juga menjadi email yang tercatat di konteks module. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat ada source-nya, kemudian ada statusnya. Nah, statusnya di sini adalah fasilitas signals dari CRM, di mana rekan-rekan bisa melihat apakah email ini sudah di-open oleh klien atau sudah di-receive, atau mungkin sudah di-reply, atau even kalau emailnya bounce, maka akan tercatat juga sini statusnya seperti bounce, receive, open, seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat ada conversation apa saja sih yang sudah terjadi antara Siti dengan Jen. Di sini saya bisa melihat bahwa sudah ada email terakhirnya itu adalah bahwa mereka sudah melakukan call, sudah terjadi conversation atau percakapan, dan sudah dikirimkan katalog untuk rumah 2 bedroom di lokasi yang dia prefer, seperti itu. Jadi dengan mudah saya bisa melihat. Jadi misalnya saya akan mengcover untuk rekan saya Siti di sini. Nah, saya sudah bisa melihat nih apa saja sih yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi apa yang harus saya berikan, apa yang diekspektasikan oleh klien ini untuk bisa saya fulfill dengan pertemuan saya selanjutnya. Seperti itu. Nah, di CRM juga Anda ingin mengirimkan email langsung dari CRM, Anda cukup klik send email di sini, dan maka Anda bisa langsung mengirimkan ke recipients di sini Jen Lopez, dan sender dari admin@zilker.sg. Kemudian Anda bisa mengirimkan email dengan cara yang mudah seperti biasa Anda mengirimkan email kepada klien Anda. Seperti itu. Nah, itu adalah sekilas mengenai emails. Nah, sekarang apabila saya ingin men-setting email, bagaimana sih saya mengkoneksikan antara email yang saya punya dengan Zoho CRM? Caranya mudah, Anda bisa ke settings module di pojok kanan atas, kemudian under channels, kita bisa klik di email. Nah, di sini kita bisa melihat ada email configuration, yang mana di sini ada keterangan IMAP integration. Jadi di sini Zoho CRM menyediakan IMAP dan POP integration yang bisa mengintegrasikan antara email hosting provider Anda dengan Zoho. Jadi apabila Anda memakai Gmail, Outlook, atau Zoho Mail, maka Anda bisa mengintegrasikannya langsung dengan Zoho CRM. Jadi ini adalah default address-nya yang dimiliki oleh user ini, Matthew G, di Zoho CRM. Kemudian Anda juga bisa mengatur email sharing permissions-nya. Jadi jika Anda ingin email yang tadi saya sudah beritahukan di leads module untuk dilihat oleh rekan-rekan Anda yang lain, Anda bisa memilih custom record default sharing di sini. Jadi saya bisa memilih siapa saja user yang bisa melihat email saya ke customer.
Jika saya ingin by default, settingnya ini akan private, tapi apabila rekan-rekan ingin men-share emailnya, bisa klik ke custom record level sharing, kemudian bisa dipilih di email sharing di sini, akan ada statusnya dan configuration-nya di sini. Rekan-rekan bisa pilih ke siapa saja email yang ingin di-share seperti itu. Jadi apabila rekan-rekan di sini posisinya adalah sales people dan ingin share email kepada orang-orang yang berada di departemen Anda saja atau di teritori Anda, maka Anda bisa melakukannya dengan mengatur email sharing permissions di sini. Oke, sekarang saya akan kembali ke Leads module dan selanjutnya saya akan berbicara mengenai notes dan activities. Nah, di sini notes ada catatan-catatan yang bisa diberikan oleh seluruh sales people Anda, seluruh user CRM Anda terkait pada leads atau prospek yang ada di sini. Jadi di sini saya bisa lihat bahwa City Park sudah melakukan notes bahwa oke, kita akan melakukan scheduling a call dengan prospek ini. Bisakah diurus? Ada Matthew, jadi di sini kita bisa lihat kalau ada Matthew di sini di-tag oleh City. Nah, ketika ada Matthew di-tag, maka ada Matthew akan mendapatkan notifications di sini. Kalau dia di-tag oleh City di conversation, nah maka dia bisa langsung membalas di sini. Oke, saya sudah schedule call, dia men-consider 2 bedroom apartemen di Beach Park, dan orang lain juga bisa menuliskan acknowledge misalnya seperti itu. Jadi dengan ini rekan-rekan bisa lihat bahwa kolaborasi internal menggunakan CRM punya banyak cara dan punya banyak metode, dan salah satunya dengan meninggalkan notes di salah satu leads yang Anda sedang berkolaborasi untuk mendapatkan leads tersebut menjadi goals, menjadi konteks seperti itu. Nah, apabila Anda ingin menschedulekan activity lainnya seperti task, meeting, call juga bisa dilakukan melalui CRM. Jadi sepertinya ada revise katalog di sini dan siapa yang bertanggung jawab atas activity-nya itu semua akan di-track, dan apabila Anda bisa men-set juga due date-nya kapan. Jadi ketika open activities sudah mendekati due date, maka Anda akan mendapatkan activity reminder di sini untuk diselesaikan oleh activity owner yang terkait. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan bahas sedikit mengenai konteks modul. Nah, di konteks modul ini ada berbagai konteks yang tampilannya mirip dengan leads module. Di sini saya akan coba klik salah satu konteks. Di sini saya bisa lihat bahwa di Stella Eng ada notes, ada dari 5 rekan saya. Di sini sudah terjadi percakapan. Jadi kita bisa lihat di sini percakapan yang terjadi dengan view previous notes, dari mulai leads ini menjadi memiliki inquiry, kemudian ada preferences-nya apa saja, kemudian ada gambarnya, kita bisa meng-attach gambar apabila gambar ini terkait dengan produk yang akan kita tawarkan ke customer, seperti itu. Dan juga ada timeline yang bisa kita search, mulai dari di update atau mulai dari kapan leads ini di-convert menjadi sebuah kontak. Jadi ketika leads di-convert menjadi sebuah kontak, maka semua notes, semua emails, dan semua campaigns yang related dengan leads tersebut akan di-push ke konteks modul sehingga semua percakapan dan semua informasi yang ada tidak hilang. Jadi semuanya akan record secara sistematis di dalam CRM. Seperti itu. Kemudian bagaimana lagi cara untuk berkoordinasi dengan tim Anda? Salah satunya Anda bisa menggunakan feeds. Nah, di sini ada fitur feeds yang bisa kita lihat ketika klik di bell icon di sini. Nah, pertama di sini ada signals ya. Signal seperti yang saya sudah jelaskan tadi itu terkait dengan tracking, aktivitas email di customer. Jadi apabila itu sudah di-open, maka di sini akan terlihat bahwa statusnya sudah open. Nah, apabila kita klik di feeds, di sini adalah lebih untuk internal collaboration kita. Jadi kita di sini bisa lihat ada sales people yang post a comment untuk a particular lead, dan di sini bisa lihat juga thread-nya itu sudah seperti apa percakapannya. Kemudian kita ingin write a comment langsung, kita ingin attach file, bisa kita lakukan juga di sini. Nah, di sini ada banyak feeds, dan apabila kita ingin melihat consolidated view dari feeds module ini, kita juga bisa lihat, kita bisa klik di button 3 titik ini, kemudian klik di feeds. Nah, ketika kita klik di feeds, kita bisa melihat feeds dari rekan-rekan kita semua tentang
komen yang di-post terakhir, kemudian update apa saja yang terjadi pada leads, dan juga kita bisa post langsung di feeds modul ini, dan juga kita bisa membuat grup. Jadi di sini ketika kita membuat grup, kita akan select siapa saja sih user CRM yang menjadi bagian dari grup tersebut. Misalnya ada grup Jakarta, grup Bandung, grup Bali, seperti itu. Nah, kita bisa define siapa saja yang menjadi bagian dari grup ini. Kemudian ketika kita post di grup, maka semua agent yang menjadi bagian dari grup ini bisa melihat dan bisa mereply apa yang ada di dalam grup di feeds ini. Seperti itu. Nah, apabila kita ingin membuat grup baru, caranya mudah. Kita bisa klik plus di sini, kita bisa klik kita misalnya Jakarta Sales Team ya, di sini kita bikin grup name-nya. Kita bisa kemudian pilih grup source-nya apakah dari users atau dari roles atau dari territories. Di sini saya akan pilih dari users karena itu yang paling simpel ya. Kemudian saya akan pilih misalnya di sini Akil, Alisa, dan Adam sebagai bagian dari Jakarta Sales Team. Nah, dengan itu kita bisa membuat sales team baru yang mana di sini itu kita bisa memberikan postingan dan bisa mereply juga feeds dari rekan-rekan kita yang berada di dalam grup Jakarta Sales Team seperti itu. Oke, kemudian ada cara apa lagi untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan kita? Nah, kita juga bisa menggunakan fitur chat dari Zoho CRM. Jadi Zoho CRM memiliki integrated instant messaging platform yang bernama Zoho Click. Nah, Zoho Click ini adalah standalone application ya, tapi di sini kita free dan kita sudah include apabila kita purchase Zoho CRM, maka kita akan include dengan Zoho Click juga. Jadi ini adalah standalone application-nya. Kemudian Zoho Click ini juga terintegrasi di pojok kiri bawah di sini di CRM. Kita bisa lihat ada chats dengan rekan-rekan tim kita. Jadi kita bisa lihat di sini ada conversation dengan Siti, dengan Adam, dan ini bisa semua dibuka di dalam satu tab, satu window saja, yaitu dalam CRM itu bisa diakses semuanya. Jadi sama persis dengan apa kita buka dengan yang di CRM dengan yang di standalone application. Seperti itu. Jadi apabila kita ingin melakukan call, langsung kita juga bisa melakukan call, kita bisa melakukan video call, kita bisa melakukan screen sharing even. Nah, itu semua bisa dilakukan dengan Zoho Click. Di sini kita bisa juga mengirimkan attachment, mengirimkan voice note, mengirimkan file, mengirimkan GIF. Jadi banyak cara untuk kita bisa berkolaborasi secara instan. Jadi apabila email mungkin terlalu lama dan membutuhkan waktu atau lead time untuk supaya sales people dapat mereply, dengan instant messaging ini Anda bisa mendapatkan respons yang lebih cepat dari sales people Anda, karena sales people Anda akan langsung mendapatkan notifikasi dan suara ketika Anda mendapatkan chat dari instant messaging platform ini. Jadi bisa mendapatkan respons yang lebih singkat waktunya. Seperti itu. Kemudian saya akan touch sedikit mengenai fitur reporting, mengirimkan reports, business report melalui Zoho CRM dan juga fitur analytics. Nah, untuk mengirimkan business reports, kita bisa klik di modul reports di sini. Nah, di sini di reports ada reports modul yang sudah di pre-made atau sudah dibuat oleh Zoho, dan di sini ada report yang based on modules. Jadi kita bisa lihat di sini ada deal report yang mana itu based dari modul deals, kemudian lead report yang based dari modul leads, dan juga activity yang based dari modul activity tentunya. Nah, di sini misalnya saya pilih salah satu report ya, yaitu leads by source. Di sini saya ingat leads by source. Nah, di leads by source ini saya bisa lihat ada daftar dari leads yang kita miliki, dan itu diklasifikasikan berdasarkan source yang berbeda. Jadi ada berapa leads yang dari chat, di sini ada 4 leads yang dari chat, ada 7 leads dari contact us form, ada yang dari external referral, ada partner, dan dari trade show. Nah, apabila kita ingin mengekspor report ini, kita bisa melakukannya dengan klik export to Excel, CSV, dan PDF seperti itu. Dan apabila kita ingin mengirimkan ini sebagai email, kita juga bisa klik on send email, dan di sini kita bisa select recipients-nya siapa saja. Kita bisa select recipient siapa saja yang sudah terdaftar di CRM kita. Jadi apabila kita ingin mengirimkan report ini ke supervisor kita atau ke CEO kita, kita bisa lakukan itu. Kita bisa add namanya siapa saja yang ingin kita kirimkan report. Kemudian kita juga bisa select export file as PDF, XLS atau CSV.
Kemudian sending options-nya itu send immediately atau schedule for later. Jadi apabila rekan-rekan ingin men-schedule report ini as a monthly report untuk berbulan, setiap sebulan sekali dikirimkan, itu bisa dilakukan juga dengan men-schedule report to be sent on a later basis seperti itu. Oke. Nah, kemudian sekarang saya akan berbicara mengenai analytics atau business intelligence yang biasa kita bilang, yang biasa kita kenal di sini. Nah, di sini kita bisa melihat berbagai matriks yang bisa kita gunakan untuk menganalisa atau melihat overview mengenai performance bisnis kita. Nah, di sini kita bisa membuat sendiri ataupun memilih dari salah satu analytics yang sudah ada. Misalnya saya mau melihat mengenai sales funnel saya sekarang ini. Jadi saya bisa melihat di sini sales funnel ada berapa leads yang created, berapa leads yang convert into contacts, dan dari leads yang berapa yang di-convert into contacts itu berapa yang berhasil di-convert menjadi customer atau close won. Jadi di sini kita bisa melihat conversion rate-nya seperti itu. Nah, apabila saya ingin mengirimkan report ini ke rekan saya bisa melakukannya dengan mudah juga dengan klik di 3 dots ini, kemudian bisa klik share via Zoho Click. Nah, jadi dengan ini saya bisa melakukan sharing via Zoho Click, yaitu aplikasi instant messaging yang sudah saya jelaskan tadi. Saya bisa berikan message juga, please review misalnya. Kemudian saya pilih notify to users atau to channels. Jadi selain users juga Zoho Click juga memiliki fitur channels atau grup di mana kita bisa membuka channels dan juga bisa mengirimkan analytics yang ada di CRM melalui channels itu. Pada case ini saya akan memilih untuk mengirimkan ke user saja, kemudian saya pilih ke salah satu usernya di sini, misalnya Adam. Kemudian ketika saya klik send di sini, maka akan ada notifikasi bahwa saya successfully post this report to Adam, dan saya bisa lihat di sini bahwa report yang tadi saya sudah pilih yaitu sales funnel sudah dikirimkan langsung ke Adam dengan message please review seperti itu. Oke, nah untuk bagian terakhir saya akan berbicara sedikit mengenai fitur automation dari Zoho CRM. Untuk mengakses automation, kita bisa klik settings lagi di pojok kanan atas, kemudian di bawah automation kita akan melihat berbagai opsi automation. Jadi automation ini akan ada banyak dan ini bisa jadi satu topik webinar sendiri dan nantinya akan kita bahas lebih lanjut di webinar-webinar selanjutnya, so stay tuned. Nah, untuk sekarang saya akan bahas sedikit mengenai workflow rules dan assignment rules ya. Jadi untuk workflow rules di sini kita bisa membuat workflow atau alur kerja yang itu based on certain criteria dan certain leads. Jadi di sini saya bisa pilih salah satu workflow yang sudah saya buat ya, misalnya thank you email di sini. Nah, di thank you email ini kita bisa lihat di sini ada when, yaitu kapan kita ingin rule ini untuk di-trigger atau dilakukan. Jadi di sini ada this rule will be executed, akan dilakukan ketika a lead is created. Kemudian conditionnya apa? Di sini conditionnya adalah lead source is contact us form. Jadi ini semua customizable ya, bisa di edit sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan sekalian. Nah, di case ini saya akan membuat sebuah alur kerja di mana setiap ada lead yang dibuat di CRM dan leads-nya itu berasal dari contact us form, maka leads tersebut akan langsung menerima email notification, yaitu thank you for contacting us. Terima kasih telah menghubungi kita di Zilker SG, seperti itu. Nah, itu bisa dibuat dengan mudah dengan menggunakan workflow rules ya. Jadi dengan ketika setiap ada lead yang created dan lead source dari contact us form, maka akan dilakukan instant actions atau immediately dikirimkan email notification thank you for contacting us. Selain instant action, kita juga bisa melakukan scheduled actions. Jadi apabila kita ingin melakukan scheduled actions, kita bisa melakukan kita bisa men-setting berapa scheduled action ini dilakukan berapa lama setelah rule ini di-trigger pertama kalinya, kemudian apa yang ingin dilakukan. Misalnya setelah email notification, mungkin 1 hour setelahnya kita ingin membuat task baru, yaitu recontact
leads company. Jadi setelah 1 jam setelah email notification ini, maka akan dibuat task baru atau aktivitas baru yang terkait dengan sales people-nya untuk melakukan kontak follow up ke leads ini, seperti itu. Dan yang terakhir adalah assignment rules, yaitu bagaimana Anda bisa meng-assign leads based on certain criteria. Jadi di sini ada kriteria seperti branch, is Singapore, Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat bahwa untuk area yang berbeda, saya ingin meng-assign ini ke sales people yang berbeda juga. Jadi untuk branch Singapura, maka apabila ada leads yang berasal dari Singapura akan di-assign ke ada Matthew. Untuk apabila ada leads dari Indonesia akan di-assign ke Akil, Thailand ke Alisa, dan seterusnya. Dan tentunya kriteria ini juga bisa di-set sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan sekalian. Jadi apabila rekan-rekan ingin men-set bukan based on territory, tapi based on annual revenue company-nya misalnya. Jadi rekan-rekan ingin apabila company atau bisnis dengan annual revenue yang lebih besar di-handle oleh sales manager atau key account manager yang lebih berpengalaman. Rekan-rekan bisa melakukannya dengan men-setting assignment rules seperti itu. Oke, jadi dengan itu saya telah menyelesaikan demo saya untuk Zoho CRM hari ini. Terima kasih rekan-rekan semua sudah mendengarkan. Semoga cukup membantu dan memberikan insights, dan jangan lupa stay tune untuk webinar-webinar selanjutnya. Dan apabila ada pertanyaan silahkan langsung sampaikan di questions, dan rekan saya Abari akan berusaha untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan sekalian. Oke, terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih Riyandi atas sesi demo yang sudah dilangsungkan, dan terima kasih juga untuk rekan-rekan. Saya senang sekali karena webinar kita pada pagi hari ini sangat interaktif ya. Saya melihat banyak sekali pertanyaan yang masih masuk. Boleh keep them coming. Silakan rekan-rekan kalau misalnya masih ingin bertanya. Saya akan membacakan beberapa question yang sudah masuk ya, pertanyaan yang sudah masuk. Misalnya di sini adalah semua yang dipresentasikan apakah sudah terdapat di Zoho One? Yes, Pak Budi, di sini sudah dijawab oleh Riyandi ya. Semua yang dipresentasikan hari ini sudah terdapat di Zoho One. Kemudian di sini ada yang belum terjawab juga dari Pak Hendy. Webinar ini bisa di-download di mana? Jangan takut karena setelah ini kami akan mengirimkan email mengenai rekaman sesi. Jadi rekan-rekan bisa menonton kembali webinar kita pada pagi hari ini, atau mungkin ingin membagikan juga kepada kolega yang mungkin berhalangan hadir pada pagi hari ini. Nanti kami akan membagikan rekaman dari webinar kita pada pagi hari ini. Ya. Kemudian ada juga pertanyaan untuk integrasi email CRM dari Ibu Monica, apakah di Zoho Support dapat mendukung tracking email? Misalnya kita sudah mengirimkan email, apakah kita dapat melihat berapa email tersebut sudah dibuka? Yes, hal tersebut dimungkinkan melalui Zoho Signals ya, Zoho CRM Signals. Fitur Signals ini dapat membuat Zoho CRM Anda mampu mendeteksi apakah email Anda sudah delivered, apakah sudah open, berapa kalikah sudah di-open, apakah sudah diklik linknya, atau email tersebut bounce. Dan silakan rekan-rekan apabila masih memiliki pertanyaan, silakan sampaikan pada kolom pertanyaan, dan saya akan melangsungkan sedikit rekap dari sesi. Di sini rekan-rekan saya berharap sudah mendapatkan gambaran seperti apakah akses data yang lebih cepat dan mudah ya, terutama untuk tim sales ya. Kepentingan akan data itu sangat cepat, quick ya. Jadi ketika akses data itu lebih cepat dan lebih mudah, tentunya dapat sangat-sangat membantu rekan-rekan untuk menggunakan Zoho CRM. Kemudian kita juga membahas mengenai demokratisasi informasi pada tim sales. Jadi kita mulai memecahkan dinding-dinding komunikasi, tidak hanya perorangan yang mengetahui sebuah informasi, namun informasi sudah bisa diketahui secara bersama-sama dan bisa memunculkan kerjasama yang lebih baik. Kemudian kita juga membahas mengenai cara memulai diskusi di berbagai saluran, ya. Kita bisa diskusi via CRM, kita bisa diskusi via email, kita bisa diskusi via feeds atau notes. Tadi juga ada yang bertanya ya mengenai perbedaan dari feeds atau notes dari Bapak Hendy juga, terima kasih. Nah, kita bisa memulai berdiskusi di berbagai saluran tanpa kehilangan konteks. Jadi meskipun kita berpindah-pindah saluran, tetap
kita mengetahui lagi ngobrolin apa, tujuannya apa, outputnya apa. Jadi tentunya akan memudahkan kita untuk satu konteks dengan lawan bicara kita. Selanjutnya kita juga membahas mengenai otomasi tugas, ya. Cara kita dapat memangkas waktu untuk tugas-tugas yang bersifat administratif dan klerikal, dan tentunya meningkatkan produktivitas karena waktu semakin banyak dapat bisa berfokus untuk mengerjakan pekerjaan lainnya. Dan tentunya kita juga menjaga keberlangsungan percakapan tim, ya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang masih bergabung hingga kita sudah menuju ke akhir ya, ke penghujung acara. Di sini saya ingin mengingatkan kembali untuk rekan-rekan, silakan like atau follow Zoho Indonesia di Facebook dan LinkedIn untuk mendapatkan kabar terbaru kami. Jika rekan-rekan ingin mencoba seperti apa sih Zoho CRM tersebut, Zoho memungkinkan Anda untuk menikmati uji coba gratis selama 15 hari. Silakan kunjungi zoho.com/id/crm ya. Saya akan ketikkan di kolom obrolan zoho.com/id/crm dan rekan-rekan bisa kunjungi untuk mengetahui lebih lanjut apa itu Zoho CRM, dan rekan-rekan juga bisa mendapatkan uji coba gratis 15 hari langsung. Silakan daftarkan saja. Dan apabila rekan-rekan sudah tertarik, ya, silakan sampaikan pertanyaan melalui email ke sales@zohocorp.com, dan tentunya nanti saya dan Riyandi dan tim dari Indonesia akan dengan senang hati untuk membantu memberitahukan cara terbaik rekan-rekan dalam menggunakan Zoho CRM. Ya, kami mengucapkan terima kasih banyak apabila rekan-rekan yang sudah bergabung. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya dan Riyandi mengucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang sudah bergabung dari awal acara hingga penghujung acara.